Waalaikumsalam. Silakan dulu, Mbak. Selamat siang. Siang. Terima kasih sudah bisa datang pada hari ini. Sebelumnya, gimana kabar hari ini? Baik Pak, ya walaupun ada sakit sih. Ya, kelihatan juga sih sedikit capek. Terima kasih sudah jujur. Di sini kamu boleh kok cerita padanya. Kita santai aja, nggak perlu dipaksa. Oh iya, sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan dulu ya. Nama saya Alex Bian. Di sini berperan sebagai konselor dan bisa kamu bisa bebas dan santai atau apa gitu. Kalau boleh tahu nama ini siapa? Perkenalkan saya Dewi Lasari, saya biasanya dipanggil Mbak Ila gitu. Baik, sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang asas bimbingan dan konseling supaya kamu tuh merasa aman dan nyaman selama proses ini. Jadi yang pertama itu adalah ada asas kerahasiaan, yang artinya semua cerita yang kamu sampaikan di sini akan terjaga kerahasiaannya dan tidak akan dibagikan siapapun tanpa izin. Yang kedua itu ada asas keterbukaan, itu konseling yang akan berjalan lebih baik kalau kamu bisa terbuka. Tapi tenang, kamu bebas cerita sesuai kesiapan kamu, tidak ada paksaan di sini. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Kalau kamu mengikuti konseling ini secara kemauan sendiri dan kamu menghentikan atau menolak pertanyaan jika merasa tidak nyaman, jadi kamu lagi berat ya kalau pertanyaan saya atau aku membuat tidak nyaman, kamu berapa membantu dan ini. Tapi keputusan itu tetap ada di tangan kamu gitu. Kamu yang paling tahu tentang diri sendiri. Jadi apakah sampai sini bisa dibantu? ya bisa. Baik. Selanjutnya aku juga ingin menyampaikan ya program konseling kita untuk sesi ini waktu yang kita gunakan adalah 1 kali pertemuan 30 menit. Selama waktu tersebut kita akan fokus membahas permasalahan yang ingin kami ceritakan hari ini. Aturannya sederhana, jadi yang pertama itu kita saling menghargai dan saling mendengarkan. Terus yang kedua kita tidak ada penilaian benar atau salah. Yang ketiga kamu bebas berbicara dan aku akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalau nanti di tengah sesi kamu merasa tidak nyaman, kamu boleh langsung bilang kamu. Iya. Apa kamu setuju dengan waktu dan aturan kami ini? Ya setuju. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita bisa mulai perlahan. Aku ingin mendengarkan ceritamu. Jadi apa hal yang membuat kamu tuh merasa perlu datang dan berbicara pada hari ini? Sebenarnya saya sudah lama merasa nggak nyaman sama teman-teman saya. Awalnya biasa aja, tapi lama-lama kok rasanya saya selalu disalahkan. Berarti kamu tuh merasa sering berada di posisi yang disalahkan gitu ya? Iya, padahal saya merasa nggak seperti salah, tapi setiap saya jelasin mereka kayak nggak mau dengar itu. Berarti kamu tidak mendengarkan. Iya betul. Itu yang bikin saya sampai kadang pengen ngomong tapi takut malah bikin suasana makin buruk. Akhirnya saya selalu begini. Berarti menurut kamu tuh diam menjadi pilihan terbaik dalam kamu itu? Iya, tapi lama-lama saya merasa tertekan sendiri. Ketemu mereka jadi nggak nyaman. Kalau menjauh juga dibilang buruk. Di sisi lain berarti kamu menjadi hubungan itu, terus di sisi lain juga kamu merasa tertekan. Iya betul, saya jadi sering mikir apa saya terlalu sensitif atau memang mereka yang nggak peduli sama perasaan saya. Jadi kebingungan ini cukup berat ya bagi kamu antara menjalankan diri sendiri atau situasinya. Iya, dan itu bikin saya jadi kepikiran terus sampai kadang saya jadi malas ke sekolah karena ya pasti di sekolah ketemu mereka. Dari ceritamu ini kelihatan sekali kalau ini bukan hal sepele bagi kamu. Iya, saya juga baru sadar ternyata saya banyak memendam perasaan sendiri.
kamu sudah berusaha kuat cukup lama gitu ya. Jadi saya tetap di sini mendengarkan. Kalau masih ada hal yang ingin kamu keluarkan, silakan. Sebenarnya saya cuma pengen dimengerti, nggak harus selalu benar, tapi pengen didengarkan aja. Dimengerti dan didengarkan gitu. Itu kebutuhan yang sangat manusiawi sebenarnya. Dari ceritamu tadi, sebenarnya saya menangkap banyak perasaan yang kamu sedang sendiri. Bukan cuma kesal, juga sedih dan marah. Iya, saya sering merasa banyak sendirian, padahal lebih bareng sama mereka. Oh, kamu lagi bersama tapi merasa sendiri gitu. Iya, rasanya tuh kayak aneh, kayak mereka tuh ketawa bareng, tapi saya rasanya tuh nggak ada di situ. Berarti kamu kayak hadir secara fisik tapi secara emosional tuh kamu nggak dapet gitu. Iya betul, saya jadi sering mikir apa saya nggak seperti itu ya buat mereka. Pikiran itu sih pasti menyakitkan ya sebenarnya, kayak merasa tidak dianggap dalam hubungan yang seharusnya memberi rasa aman, rasa nyaman. Itu sebenarnya tidak enak. Iya, makanya saya jadi ragu sama diri sendiri. Aku pada diri sendiri itu muncul karena perlakuan yang terus berulang. Iya, padahal dulu saya itu percaya diri, tapi sekarang malah sering kepikiran. Oh, jadi perubahan itu sangat terasa ya buat kamu. Dari yang dulu awalnya percaya diri, mungkin sekarang tuh lebih banyak mempertanyakan diri sendiri gitu. Iya, dan itu capek banget sih. Sampai sekarang emosi gitu. Terima kasih sudah jujur menyampaikan masalah ini. Sebenarnya tidak semua orang tuh mampu mengenali dan mengungkapkannya loh. Dan saya baru sadar ternyata selama ini saya nahan banyak. Dan hari ini kamu memberi uang untuk diri kamu sendiri itu menurut saya juga hebat ya. Iya, saya sekarang rasanya agak lega karena sudah bisa ngomong. Juga karena akhirnya perasaan ini didengarkan gitu. Iya betul. Jadi kayak saya ingin memastikan benar-benar memahami ceritamu. Jadi yang kamu sampaikan tadi, topik ini bukan sekedar salah paham biasa bukan, tapi sesuatu yang berlangsung cukup lama dan membuat itu merasa tidak didengarkan, aman gitu. Iya betul. Kalau misal itu cuma sekali atau dua kali, mungkin saya nggak akan kepikiran sampai sejauh ini. Terus berarti yang membuat kamu berat bukan hanya dari kejadiannya gitu, tapi karena perasaan itu terus berulang-ulang gitu. Iya, rasanya kayak kejadian sama itu terus terulang. Jadi kalau dari kesimpulan tadi saya tuh menangkapnya kamu sebenarnya ingin menjaga hubungan pertemanan kamu itu, tapi cara menjaga justru membuat kamu tuh malah memendam perasaan sendiri. Iya betul. Saya jadi lebih sering kalah. Ya supaya kita balik. Kamu sering mengalah untuk cara menghindari konflik tersebut gitu ya. Iya, tapi malah bikin saya jadi sakit sendiri. Jadi aku akan menangkap ada hal yang penting. Kamu sering menahan diri benar-benar tidak punya kendali, tapi karena takut situasi ini menjadi lebih buruk. Iya, saya takut kalau saya ngomong mereka malah makin menjauh. Kamu takut kehilangan teman-teman kamu gitu. Betul, walaupun sekarang juga rasanya kayak ada jauh itu sih. Itu dilema yang berat sih menurut saya gitu ya. Kayak bertahan tapi takut, atau jujur tapi takut kehilangan. Iya, saya sampai bingung harus pilih yang mana. Ini bolehkah kalau saya menyampaikan satu hal yang perlu aku perhatikan dari sekali? Dari satu sisi, kamu tuh sangat
sangat menjaga pertemanan dan yang baik. Namun di sisi lain kebutuhan dan perasaan kamu tuh sering kamu abaikan gitu loh. Menurutmu apa yang terjadi pada dirimu kalau pola ini tuh terus kamu lakuin? Mungkin saya bakal makin capek dan makin gak percaya diri. Kamu sendiri itu sebenarnya tahu dampak ke diri kamu sendiri. Iya, saya juga takut jadi orang yang gak berani ngomong apa-apa. Takutan itu sebenarnya perlu diperhatikan sama kita. Bukan sebagai tanda lemah sebenarnya, tapi kayak sebagai sinyal bahwa kayak ada bagian dari dirimu yang perlu dijaga. Ini kayak saya ingin merangkum sesi kita hari ini. Coba dengarkan apakah ini sesuai dengan pengalamanmu. Jadi kok kamu sedang mengalami konflik dengan teman sebaya yang cukup dekat denganmu. Dalam konflik ini kamu sering memilih diam dan mengalah karena ingin menjaga hubungan dan takut kehilangan teman. Namun perihal tersebut justru malah membuatmu tuh merasa tidak didengarkan, lelah, secara emosional udah pasti, dan mulai meragukan diri kamu sendiri. Malah di balik semua itu yang seharusnya kamu hanya ingin memahami dan dihargai perasaanmu, apakah perempuan ini sesuai dengan apa yang kamu rasakan? Ya, sesuai ya. Terima kasih sudah konfirmasi. Itu berarti kita benar-benar membicarakan hal yang penting pada hari ini. Saya ingin kamu tahu satu hal, perasaanmu balik dan keinginanmu untuk dihargai itu wajar, manusiawi. Hari ini kamu sudah melakukan hal yang tidak mudah, berani jujur pada diri sendiri dan mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam. Iya, saya sekarang sudah merasa lebih lega. Lega karena akhirnya kamu dari uangnya untuk diri sendiri. Mari kita bisa bersama-sama belajar bagaimana caranya tetap menjaga hubungan tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Untuk sesi hari ini, bagaimana perasaanmu setelah kita berbicara? Saya merasa lebih tenang dan lebih paham sama diri sendiri. Itu senang mendengarnya. Terima kasih sudah mempercayaiku sebagai pendengar ceritamu pada hari ini. Kalau kamu berkenan, kita bisa melanjutkan pertemuan berikutnya untuk membahas hal yang lain nyaman dengan kamu. Untuk sekarang kamu sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih. Sama-sama jaga dirimu baik-baik ya. Aku percaya kamu mampu melalui ini. Semoga kamu bisa merasa lebih baik dari ini. Oke, sudah cukup, Bang?